Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santa Maria Magdalena, The Sinner. Maria Magdalena berasal dari Magdala, dekat Danau Galilea. Sebagian orang mengenalinya sebagai seorang pendosa besar ketika ia pertama kali berjumpa dengan Yesus. Maria Magdalena seorang cantik dan bangga akan kecantikannya. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, Maria merasakan penyesalan mendalam atas hidupnya yang jahat. Suatu ketika Yesus diundang ke rumah seorang Farisi bernama Simon untuk suatu perjamuan makan. Ketika sedang makan, terjadilah peristiwa yang oleh kaum Farisi dianggap sangat tidak sopan. Maria Magdalena, seorang wanita yang dianggap seorang pendosa, datang dan menangisi di kaki Yesus. Air matanya jatuh berderai di kaki sang guru. Dengan air matanya itu, ia membasuh kaki Yesus. Kemudian dengan rambutnya yang panjang serta indah, ia mengeringkannya dan meminyainya dengan minyak wangi yang mahal harganya. Membasuh kaki dan mengurapinya dengan wewangian adalah cara orang Yahudi saat itu untuk menghormati seorang tamu agung. Simon si tuan rumah pun tidak menghormati Yesus dengan cara seperti itu. Orang-orang merasa heran melihat Yesus membiarkan seorang pendosa seperti Maria menyentuhnya. Yesus tahu apa sebabnya. Beliau dapat melihat ke dalam hati Maria. Yesus berkata, "Dosamu yang banyak telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih." Kemudian Yesus berkata dengan lembut kepada Maria, "Imanmu telah menyelamatkan kamu, pergilah dalam damai." Sejak saat itu Maria meninggalkan rumahnya dan bersama para perempuan kudus lainnya, Maria dengan rendah hati melayani Yesus dan para rasulnya. Ketika Yesus disalibkan, Maria ada di sana, di bawah kaki salib. Ia tinggal di sana bersama Santa Perawan Maria dan Santo Yohanes tanpa takut akan keselamatannya sendiri. Satu-satunya hal yang dipikirkannya ialah bahwa Tuhannya sedang menderita. Tidaklah heran jika Yesus berkata tentang Maria, "Ia telah banyak berbuat kasih." Ada beberapa versi berbeda tentang kehidupan Maria Magdalena setelah kebangkitan Yesus. Tradisi Gereja Ortodoks menyatakan ia pergi ke Efesus dengan Santa Perawan Maria dan tinggal di sana sepanjang hidupnya. Reliknya dipindahkan ke Konstantinopel pada tahun 886 dan disemayamkan di sana. Tradisi Prancis mengatakan bahwa Maria, Lazarus, dan beberapa sahabat Yesus datang ke Marseille, Prancis, menginjil dan mengkristenkan seluruh wilayah Provence. Kemudian menyepi dan hidup sebagai pertapa sampai saat kematiannya di La Sainte-Baume. Perayaan 22 Juli, lahir dan hidup pada abad pertama, kota asal Magdala, Galilea, Israel, wafat. Menurut tradisi Gereja Ortodoks, meninggal di Efesus pada usia tua.
reliknya dipindahkan ke Konstantinopel tahun 885, disemayamkan di sana sampai hari ini. Menurut tradisi Prancis, saat ia berbaring dalam sakratul maut, 9 malaikat membawanya ke kapel Santa Maximus de Aix, di mana ia menerima komuni dan kemudian meninggal. Dimakamkan dalam oratorium dibangun oleh Saint Maximinus di Villa Lata. Pada tahun 745, karena invasi bangsa Saracen, reliknya dipindah ke Versailles, lalu dipindahkan ke bekas pertapaannya di Bukit La Sainte-Baume. Tahun 1279, Raja Charles II dari Napoli membangun sebuah biara Dominikan di bukit tersebut. Tahun 1814, gereja di La Sainte-Baume dihancurkan pada saat revolusi Prancis dan baru dipulihkan tahun 1822. Pertapaan tersebut saat ini menjadi tempat ziarah yang sangat populer. Salam kasih, terpujilah Tuhan. Amin.